Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 18 bulan Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Al-Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babu fadlil muadzinin. Bab keutamaan muadzin. An Isa ibni Talha qala kuntu 'inda Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dari Isa ibnu Talha, ia berkata, aku berada di majelisnya Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Faja'ahu al-muadzinu yad'uhu ila shalah. Lalu datang muadzin untuk mengumandangkan salat. Datang muadzin mengumandangkan adzan untuk salat. Faqala Muawiyah, kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinun, para muadzin,
atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis ini menjelaskan keutamaan muadzin. Hadis ini menjelaskan keutamaan muadzin dan bahwasannya muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Dan panjang leher yang dimaksud pada hadis ini adalah wasful mahmud, sifat yang terpuji. Karena panjangnya leher disebutkan oleh para ulama maknanya yakni ay aktsarun nas tashawufan ila rahmatillah. Muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya, artinya manusia yang paling banyak melihat rahmat Allah. Orang yang paling panjang, paling banyak yang dilihatnya. Artinya muadzin adalah manusia yang paling banyak melihat rahmat Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang kedua, muadzin atwalun nas ay annahum ru'asa'un nas. Artinya mereka adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Jadi orang Arab mengatakan fulan atwalun nas unuqan ay fulanun rais. Jadi muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat, ay annahum ru'asa'un nas. Mereka adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Ini menunjukkan keutamaan muadzin. Kemudian makna yang ketiga yang disebutkan oleh ahlul ilm, ay idza aljaman nasu al-araqu yaumal qiyamah qalat a'naquhum. Tatkala manusia pada hari kiamat tenggelam dengan keringat, maka para muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya. Artinya mereka tidak akan tenggelam dengan keringat pada hari kiamat nanti, yaitu di saat matahari didekatkan, kemudian manusia mengeluarkan keringat sesuai dengan amal mereka. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai betis, ada yang keringatnya sampai yaitu dada sampai pinggang, dan banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Adapun muadzin, mereka tidak akan tenggelam di hari kiamat karena mereka adalah manusia yang panjang lehernya.
Dan yang perlu diketahui, panjangnya leher adalah wasful jamal, sifat yang terpuji. Wasful jamal, sifat yang baik. Jangan dikiaskan dengan jerapah atau onta, tidak demikian. Ini adalah wasful jamal, sifat yang indah. Kita tidak tahu hakikatnya. Yang jelas kita mengimani ini adalah sifat yang baik. Ini adalah yaitu sifat yang terpuji. Maka Nabi SAW bersabda, al-mu'addiduna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Artinya mereka adalah manusia yang paling banyak melihat pahala dan melihat rahmat Allah. Kemudian makna yang kedua, mereka adalah apa tadi? Rais, pemimpin. Annahum ru'asa'un nas, pemimpin-pemimpin manusia. Karena mereka yang memimpin manusia untuk segera melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, yaitu mereka tidak akan tenggelam dengan keringat pada hari kiamat, di saat banyak manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun al-qawlu mithlu ma yaqulu al-muadzin. Bab mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Bab ini menjelaskan disunnahkannya menjawab seruan muadzin dengan yaitu bacaan yang sama dibaca muadzin. Jadi bab ini menjelaskan disunnahkannya menjawab muadzin seperti yang dibaca muadzin. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma, bahwasannya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum al-muadzina," jika kalian mendengarkan adzan, faqulu ma yaqulu al-muadzin. Faqulu ma yaqul, jika kalian mendengarkan adzan, maka bacalah seperti yang dibaca oleh muadzin. Jadi muadzin membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita membaca sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir, kecuali yaitu bacaan hayya 'alas shalah, kita membaca apa? La haula wala quwwata illa billah. Demikian pula bacaan hayya 'alal falah, kita juga membaca la haula wala quwwata illa billah. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu ma mithla ma yaqulu, bacalah seperti yang dibaca muadzin. Para ulama menggabungkan beberapa hadis. Hadis ini, kemudian hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
dan yang lainnya. Maka mereka menyimpulkan beberapa pendapat. Mereka menyimpulkan tentang bacaan yang dibaca bagi orang yang mendengarkan adzan. Yang pertama, membaca dengan bacaan yang persis, membaca dengan bacaan yang sama dibaca oleh muadzin. Jadi apabila muadzin membaca Allahu Akbar, kita membaca sama Allahu Akbar. Muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah. Muadzin membaca asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita membaca asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muadzin membaca hayya 'alas shalah, kita juga membaca hayya 'alas shalah. Karena kita membaca seperti yang dibaca apa? Muadzin. Ini yang pertama. Jadi dari awal sampai akhir kita membaca seperti yang dibaca oleh muadzin. Yang kedua, ketika muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, kita membaca wa ana. Ketika muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, kita membaca wa ana, dan aku juga. Itu maknanya. Ini berdasarkan hadis Bukhari dari sahabat Muawiyah. Jadi Muawiyah ketika berdiri atau duduk di atas mimbar menjawab bacaan muadzin. Ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Muawiyah mengatakan wa ana. Kemudian ketika muadzin membaca asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Muawiyah menjawab wa ana. Kemudian yang lain sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian Muawiyah berkata, setelah muadzin selesai, Muawiyah berkata, kenapa kalian heran mendengar bacaanku? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab demikian. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar muadzin lalu beliau membaca seperti yang aku baca. Jadi terkadang kita menjawab muadzin ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah, atau muadzin membaca asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita membaca apa? Wa ana, dan aku. Artinya aku juga. Wa ana, dan aku juga bersaksi. Maksudnya demikian. Wa ana. Ini hadis Bukhari. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Muawiyah. Kemudian yang ketiga, apabila muadzin membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita membaca apa ya ikhwah? La haula wala quwata illa billah. Berdasarkan hadis yang akan kita baca nanti. Itu hadis Umar ibn al-Khattab. Apabila muadzin membaca hayya 'alas shalah, kita membaca la haula wala quwata illa billah. Dan apabila muadzin membaca hayya 'alal falah,
kita juga membaca la haula wala quwwata illa billah. Ini yang keberapa ini? Ketiga. Kemudian yang keempat, ini sebagian ulama menggabungkan. Apabila muadzin membaca hayya 'alas shalah, kita membaca hayya 'alas shalah dan membaca la haula wala quwwata illa billah. Apabila muadzin membaca hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah, kita membaca hayya 'alas shalah langsung disambung la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kelima, apabila muadzin selesai membaca asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin rasulah. Apabila muadzin membaca yaitu asyhadu an la ilaha illallah, maka kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Ada riwayat di sini wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Ini yaitu tasarrufur rawi hadis kadang-kadang seperti itu, meriwayatkan hadis. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang keenam. Yang keenam yaitu membaca sholawat. Setelah mendengarkan adzan, membaca sholawat setelah mendengarkan adzan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan summa shollu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku. Kemudian yang ketujuh, meminta wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminta wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian, apabila kita mendengarkan adzan, satu, kita diperintahkan menjawab seperti bacaan muadzin. Artinya persis. Hayya 'alas shalah, ya kita membaca hayya 'alas shalah. Ini satu. Yang kedua, apabila muadzin asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kadang-kadang kita membaca wa ana. Kadang-kadang kita membaca wa ana. Kemudian yang ketiga, apabila muadzin membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita membaca
la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang keempat ya. Keempat atau kelima ini? Keempat, apabila muadzin membaca hayya 'alas shalah, kita membaca apa? Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kelima apa? Iya, apabila muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, selesai membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, kita menambahkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Kemudian yang keenam apa? Bersolawat. Keenam bersolawat. Kemudian yang ketujuh meminta wasilah. Jadi kesimpulannya cuma 5 ya ikhwah. Di sunnah yang disunnahkan ketika mendengarkan adzan, satu, menjawab muadzin. Kemudian membaca tadi raditu billahi rabbah. Kemudian yang ketiga bersolawat. Yang keempat apa tadi? Memintakan wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima ditambahkan oleh para ulama, yaitu berdoa secara umum. Karena doa antara adzan dan iqamah adalah doa yang dikabulkan. Kita membaca hadisnya di dalam pembahasan kita kali ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum al-muadzina," jika kalian mendengarkan muadzin, faqulu mithla ma yaqul, maka bacalah seperti yang dibaca oleh muadzin. Summa sallu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Summa salu liyal wasilah, kemudian mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, yaitu meminta wasilah untukku. Yang dimaksud berdoa meminta wasilah adalah membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah adalah kedudukan di surga. La tanbaghi illa li abdin min ibadillah. Kedudukan al-wasilah di surga tidak layak kecuali hanya untuk 1 orang saja dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, aku berharap menjadi orang yang mendapatkan kedudukan al-wasilah. Faman sa'alallaha li al-wasilata halat lahu syafa'ah. Barang siapa
yang meminta kepada Allah wasilah untukku, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Halat lahu syafa'ah, maka dia wajib mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi wasilah artinya kedudukan yang paling tertinggi di surga, dan berdoa meminta wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membaca doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, Rabb, pemilik seruan yang sempurna ini. Kalimat adzan adalah seruan yang sempurna. Hadhihi da'wati tammah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ini adalah seruan yang sempurna. Karena di dalam kalimat adzan terdapat takbir, terdapat tahlil, terdapat kalimat tauhid, terdapat seruan untuk ibadah yang paling agung. Akan tetapi banyak kaum muslimin yang meremehkannya, padahal itu adalah seruan yang sempurna. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Para ulama menjelaskan, man tahawana bi al-adzan tahawana bis shalah. Siapa yang meremehkan adzan, siapa yang meremehkan menjawab adzan, maka dia akan meremehkan salat. Siapa yang meremehkan adzan, jadi mendengarkan adzan masih asik dengan obrolannya. Siapa yang meremehkan seruan adzan dengan permainannya, dengan HP-nya, maka dia akan meremehkan sholatnya, kekhusukannya berkurang. Itu dia tidak dimudahkan maksimal di dalam menegakkan sholat. Tapi sebaliknya, kalau kita menjaga, yaitu menjawab panggilan adzan, apabila kita menjaga, menjawab muadzin, kita berhenti dari berbicara, kita berhenti dari kegiatan kita, maka Allah akan memudahkan kita untuk khusyuk di dalam sholat. Allah akan memudahkan kita untuk sholat tepat waktu. Karena mendengar adzan biasa, tidak ada yaitu berusaha untuk menghentikan pekerjaannya, tidak berusaha untuk mendengarkan adzan, menjawab adzan. Maka siapa yang demikian, balasannya dia akan meremehkan sholat. Jadi orang kalau dipanggil meremehkan, datangnya juga meremehkan. Jadi orang kalau dipanggil mari, kemudian meremehkan, maka datangnya juga tidak seperti orang yang ketika dipanggil antusias, semangat, bersungguh-sungguh. Maka demikian. Maka siapa man wuffiq, siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk menjawab panggilan adzan dengan mengamalkan sunnah, maka Allah akan memberi taufik kepadanya untuk menegakkan sholat dan untuk khusyuk di dalam sholatnya. Karena al-hasanat ta'ti ba'daha al-hasanat. Karena kebaikan itu membawa kebaikan berikutnya. Karena kebaikan membawa kebaikan berikutnya. Jadi Nabi SAW mengajarkan adzan, mengajarkan doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ini adalah panggilan yang sempurna. Kemudian apa lanjutan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, dan salat ditegakkan. Ati Muhammad
Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilatah. Al-wasilah. Al-wasilah artinya kedudukan di surga. Kedudukan yang paling tinggi di surga itu namanya al-wasilah. Kedudukan yang paling tinggi di surga namanya wasilah. Tidak boleh ditempati kecuali hanya satu orang saja. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, dan berikan kemuliaan kepadanya. Wa ba'athu maqaman mahmudah, dan sampaikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaman mahmudah, ke maqam, kedudukan yang paling terpuji yang engkau janjikan kepadanya. Maqaman mahmudah apa artinya ya ikhwah? Asy-syafa'atul uzma. Maqaman mahmudah artinya asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar, syafaat yang paling agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat agar Allah memulai hisab pada hari kiamat. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, masyru'iyatu raddi al-muadzin mithla ma yaqul. Disyariatkan menjawab muadzin. Disyariatkan menjawab muadzin seperti yang dibacanya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi man wuffiqa fi raddil adan wuffiqa ala iqamati shalah wal khusyu'i fiha. Siapa yang diberi taufik untuk menjawab adzan, maka Allah memberi taufik kepadanya untuk menjaga salat dan khusyuk di dalamnya. Siapa yang diberi taufik untuk menjawab adzan, maka Allah memberi taufik kepadanya untuk menegakkan salat dan khusyuk di dalamnya. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Jadi mereka yang meremehkan adzan, maka tidak berwudu kecuali apabila mendekatkan iqamah. Mereka yang meremehkan adzan biasanya tidak berwudu kecuali apabila mendengarkan iqamah. Baru mendengarkan iqamah lari, maka dia ketinggalan yaitu fadilah yang sangat besar. Tapi lain halnya orang yang ketika mendengarkan adzan dia menghentikan pembicaraannya, menghentikan kegiatannya, menghentikan yaitu tontonan HP-nya. Nah, kita mendengarkan adzan lalu tangan kita bergerak, itu juga kurang maksimal. Kita mendengarkan adzan lalu HP kita tetap putar-putar, jempol kita tetap bergerak, ini juga kurang maksimal. Tapi dengarkanlah dengan menghayati, dengarkanlah dengan khusyuk. Apabila demikian, insya Allah Allah akan memberi taufik kepada kita untuk menjaga sholat, sholat tepat waktu, kemudian sholat dengan khusyuk. Dan perlu diingat, khusyuk adalah kenikmatan yang pertama kali Allah cabut dari umat ini. Nabi SAW bersabda, hadis Tabrani dari Abu Darda, dan juga diriwayatkan yang lain, At-Tirmidzi, Imam Ahmad,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu'. Fala tara fiha khashi'an." Awwalu syai'in, yang pertama kali Allah cabut dari umat ini adalah kekhusyuan. Fala tara fiha khashi'an. Hampir-hampir engkau tidak melihat orang yang khusyuk. Mendengarkan adzan biasa sekali, cuek. Mendengarkan adzan biasa sekali, cuek sekali. Salat khusyuk itu hanya sekedar yaitu angan-angan saja. Coba bayangkan sebelum sholat kemudian kita menonton tontonan hiburan. Sebelum sholat kita menonton tontonan hiburan yang ada di YouTube. Kemudian tanyakan kepada diri kita, orang yang kita yang semacam ini, apakah mungkin sholat dengan khusyuk? Apakah kita mungkin sholat dengan khusyuk? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu sholatam muwaddi'in." Salatlah seperti orang yang apa? Berpisah. Artinya salatlah, bayangkan setelah salat kita meninggal dunia. Artinya sebelum salat atau salatlah seperti orang yang berpisah. Otomatis kita ini diperintahkan mengingat kematian. Bukan melihat tontonan, bukan melihat hiburan. Maka khusyuk ini sudah dicabut atau dikurangi. Ibadah dikontenkan, segala-gala dikontenkan. Kajian selfie, status. Mana yang kita karena Allah, mana yang karena Allah? Maka yang hilang pada umat ini dicabut oleh Allah sedikit demi sedikit, yaitu kekhusyuannya. Jadi ada orang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, berdoa konten, subhanallah. Salat, kemudian setelah salat, kemudian berdoa, kemudian selesai. Salat yang dikontenkan ini bisa khusyuk atau tidak? Diganti kita ini, subhanallah. Ngobrol dengan orang pun sudah hilang nikmat ngobrol. Karena kita sudah fokus dengan hati kita, apalagi dengan orang tua. A'udzubillah. Dengan manusia saja tidak bisa khusyuk, apalagi dengan Allah. Dengan manusia saja tidak bisa fokus. Suami dengan istri, istri bawa HP, yaitu suami bawa HP, istri ngobrol. Ngobrol apa kayak gitu tuh? Lebih baik pindah kamar sih sekalian. Podo anggur karun untuk orang yang megang HP. Jadi kita ngobrol dengan orang bawa HP itu gimana gitu loh. Itu mau sholat kita megang HP, kita melihat. Terus siapa bisa khusyuk? Bagaimana kita ini? Mungkin bisa jadi, tapi sangat berat atau tidak maksimal. Maka perhatikan hadis-hadis semacam ini, karena kita hidup di zaman mayoritas kaum muslimin meremehkan menjawab adzan. Kita hidup di zaman yang mayoritas kaum muslimin, atau jangan-jangan kita sendiri. Oh, ternyata kita meremehkan adzan. Ya maka jangan menyalahkan siapa-siapa kecuali kita menyalahkan diri sendiri. Oh, ternyata kita gampang terlambat sholat. Ternyata kita molor sholatnya. Ternyata kita sering masbuk, bahkan sering ketinggalan jamaah. Yaitu salah satu penyebabnya, yaitu kita meremehkan menjawab adzan. Maka ini penting sekali. Ini pembahasan yang sangat penting, karena adzan itu ada hubungannya dengan sholat. Siapa yang antusias menjaga adzan, menjawab seruan adzan, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk menjaga sholatnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ya Bilalu arihna, wahai Bilal, bahagiakan kita." Itu lantunkan adzan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sami'a al-adzan ka'annahu la ya'rifuna." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengarkan adzan seakan-akan beliau tidak mengenal kita. Saking rindunya dengan salat dan saking fokusnya dengan salat, ka'annahu la ya'rifuna. Kita enggak. Kalau kita mendengar adzan seakan-akan kita tidak mendengarkan adzan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar adzan, ka'annahu la ya'rifuna, seakan-akan tidak mengenal orang-orang yang ada di sekitarnya. Saking senengnya, saking gembiranya, saking antusiasnya akan mendatangi salat, menjawab adzan. Ka'annahu la ya'rifuna. Kalau kita dibalik, kita apabila mendengar adzan, ka'annana la nasma' al-adzan, seakan-akan kita tidak mendengarkan apa? Adzan. Nah, inilah yang harus kita adukan kepada Allah. Kita harus mengadu kepada Allah agar Allah memperbarui keimanan kita. Banyak yang perlu diperbaiki lagi agar kita itu dimudahkan untuk sholat tepat waktu. Kadang-kadang ada sholat itu di sebagian tempat jaraknya sudah lama, banyak masbuk juga. Jarak antara adzan dan iqamah masih lama, ada yang 20 menit, tapi banyak juga yang masbuk. Kenapa? Itu jawabannya salah satunya karena mereka meremehkan menjawab adzan. Karena orang yang bersungguh-sungguh menjawab adzan, maka kesungguhannya akan menyeret dia untuk bersungguh-sungguh untuk menjaga sholatnya dan khusyuk di dalam sholatnya. Maka Syekh Abdul Razak berkata, "Man wuffiqa bi raddi al-adzan wuffiqa lil khusyuk." Siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk menjawab adzan dengan khusyuk, dengan ikhlas, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk khusyuk di dalam sholatnya. Maka apabila kita kurang khusyuk di dalam sholat, salah satu sebabnya karena kita kurang khusyuk di dalam menjawab apa? Padahal kita dengar. Kalau kita tidak dengar mungkin kita mendapatkan udzur. Masalahnya kita untuk mendengar sekali, jelas sekali. Adzan di samping rumah kita, di samping tempat kerja kita. Kita bisa menghentikan pekerjaan kita sejenak. Namun kita cuek, maka jawabannya seperti itu sholat kita. Seperti itulah kualitas sholat kita. Tapi kalau kita berusaha melatih diri kita, ini mau mendengar adzan, bismillah, dilatih sedikit-sedikit, maka Allah akan memperbaiki sholat kita juga sedikit demi sedikit. Dan Allah itu berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan memudahkan, membukakan pintu kebaikan yang baik, pintu-pintu kebaikan yang banyak untuknya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tempat yang dianjurkan bersolawat yaitu setelah mendengarkan adzan. Setelah kita menjawab la ilaha illallah, lalu kita membaca la ilaha illallah, langsung bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Siapa yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali,
Allah bersalawat kepadanya berapa kali ya ikhwah? 10 kali. Maka majelisnya ahlul hadis itu majelis salawat. Setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita membaca sallallahu alaihi wasallam, atau kita membaca Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu majelisnya ahlul hadis. Dan kekhususan ini tidak dimiliki yang lainnya. Karena banyak yang membaca sunnah Nabi, sunnah Rasul, sunnah Nabi, sunnah Rasul, bakhil bersalawat. Nabi SAW bersabda, al-bakhilu, orang yang bakhil, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Siapa yang disebut namaku tidak mau bersalawat apa? Kepadaku. Al-bakhil. Jadi orang itu sesuai dengan yaitu apa yang diyakininya. Kalau dia meyakini saya harus bersolawat, saya harus bersolawat, berusaha semaksimal mungkin. Setiap disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat. Demikian kita mendengar, kita membaca, demikian ahlul hadis. Mereka yaitu tidak bosan, tidak jenuh, tidak berhenti apabila disebutkan nama Nabi Muhammad. Mereka membaca salawat yaitu sallallahu alaihi wasallam, atau membaca Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tapi majelis-majelis biasanya salawat itu 2 kali saja. Itu ketika pertama kali pembukaan, setelah yaitu memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru jamaahnya menjawab apa? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sekali tok. Nanti pengajiannya selesai, kemudian mendapatkan apa? Berkat. Dah bubar-bubar ini ya apa? Cara membubarnya dengan apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Baru mereka bubar. Jadi sholawat itu untuk mengusir jamaah yang sudah membawa apa? Berkat. Nah, seperti itu. Jadi cuma 2 kali sholawatnya, pembukaan sama untuk mengusir supaya cepat pulang apabila sudah membawa apa? Berkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Wis. Sudah menjadi kebiasaan. Tapi lain dengan majelisnya ahlul hadis. Setiap disebutkan hadis, salawat terus. Membaca sallallahu alaihi wasallam. 1 kali salawat dibalas oleh Allah 10 kali. Apalagi keutamaan yang lain tentang salawat sangat banyak sekali. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyraful anbiya wal mursalin. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang paling mulia. Bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang paling mulia. Karena beliau mendapatkan wasilah. Karena beliau mendapatkan apa? Wasilah. Apa artinya wasilah ya ikhwah? Kedudukan yang paling tinggi di surga. Kedudukan yang paling tinggi di surga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi isbatu syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengimani syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam nanti akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita fahami bahwasannya syafaat itu milik Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah, syafaat seluruhnya itu hanya milik Allah. Syafaat itu milik Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih." Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat. Para nabi dan para rasul memberi syafaat. Para malaikat memberi syafaat. Syafaat mereka artinya doa. Karena yang memiliki syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul memberi syafaat artinya mendoakan. Dan yang mengabulkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, maka kita tidak boleh sekarang meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena banyak yaitu kaum muslimin yang berdoa, "Isfa' lana ya Rasulullah, ya Rasulullah, berikan syafaat. Berikan syafaatmu kepada kami." Ini doa. Ini bentuk minta syafaat yang maknanya doa. Itu tidak boleh. Karena Nabi SAW tidak mendengarkan seruan orang-orang yang meminta kepadanya. Kita minta syafaat Nabi SAW kepada Allah. Ya Allah, saya minta kepadamu syafaatnya Rasulullah SAW. Demikian. Kita tidak boleh meminta syafaatnya Rasulullah SAW sekarang ini. Demikian pula syafaatnya orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena mereka sudah meninggal dunia, tidak mendengar ucapan kita. Dan meminta syafaat kepada mereka secara langsung, padahal mereka sudah meninggal dunia, ini adalah kesyirikan. Itu artinya doa. Dan ini yang dipahami oleh masyarakat umum. Para nabi dan para rasul memberi syafaat, artinya mereka memiliki syafaat secara mutlak. Ini pemahaman yang menyimpang. Syafaat itu miliknya Allah. Allah tidak memberi syafaat. Allah tidak memberikannya kecuali kepada orang-orang yang diberi izin, untuk siapa yang diridhai oleh Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a." Berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Illa min ba'di an ya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Para nabi dan para rasul tidak bisa memberi syafaat secara mutlak. Maka syafaatnya Nabi Ibrahim untuk ayahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita pahami, syafaatnya para nabi, syafaatnya para rasul, syafaatnya para malaikat, syafaatnya orang-orang soleh, artinya apa? Artinya doa. Artinya apa? Doa. Yang mengabulkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, halat lahu syafa'ah. Mereka akan mendapatkan syafaatku. Artinya mereka tak doakan kepada Allah supaya Allah masukkan mereka ke dalam surga. Bukan Nabi SAW berkata, kamu umatku ismal buah surga, kamu tak masukkan ke dalam surga. Bukan demikian. Surga itu miliknya Allah, bukan miliknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halat lahu syafa'ah. Artinya Nabi SAW akan mendoakannya, yaitu kepada orang-orang yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah, didoakan oleh Rasulullah SAW agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan bab berikutnya.
Babun fadlu man qala mithla ma yaqulul muadzin. Bab keutamaan orang-orang yang membaca seperti yang dibaca muadzin. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-muadzin Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar. Apabila muadzin membaca Allahu akbar, lalu kalian menjawab Allahu akbar. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah. Qala asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Summa qala hayya 'alas shalah. Qala la haula wala quwwata illa billah. Summa qala hayya 'alal falah. Qala la haula wala quwwata illa billah. Summa qala Allahu akbar. Qala Allahu akbar. Summa qala la ilaha illallah. Qala la ilaha illallah min qalbihi, dari hatinya. Artinya ikhlas, khusyuk, fokus. Dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Allahu akbar. Amalan yang ringan tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah dan banyak yang meremehkan. Amalan yang ringan namun banyak yang meremehkan, padahal pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari lafaz hadis min qalbihi. Min qalbihi artinya dia menjawab dengan ikhlas. Dan juga dari kalimat min qalbihi dia menjawabnya dengan khusyuk. Ini bukan dia tetap ngobrol, tetap main HP, tetap dengan pekerjaannya. Kalau dia contohnya naik kendaraan, mendengar adzan dengan baik, fokus, bagus, tidak masalah, tidak mengapa. Yang penting dia bisa menjawab dengan apa? Fokus. Tapi kalau berhenti sejenak maka lebih afdal. Karena lafaz hadis min qalbihi ini menunjukkan yaitu anjuran atau perintah menjawab muadzin dengan ikhlas. Min qalbihi dengan sepenuh hati, artinya dengan kekhusyuan. Maka siapa yang dimudahkan untuk khusyuk menjawab adzan, maka dia akan dimudahkan khusyuk untuk sholatnya. Dan siapa yang menjawab adzan dengan ikhlas, Allah akan menjaminnya masuk surga. Dakhalal jannah. Ini perlu kita perjuangkan. Karena kita yaitu menjumpai banyak di antara para penuntut ilmu sering terlambat sholat, sering masbuk sholat. Kalau mendengarkan adzan baru keluar, kalau mendengarkan iqamat baru keluar ke masjid. Kenapa demikian? Karena salah satu akibatnya yaitu meremehkan menjawab adzan. Karena adzan ini panggilan jangan diremehkan, jangan diabaikan. Allah Ta'ala mencela di dalam Al-Quran orang-orang yang mengabaikan. Wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwan wa la'iba. Itu tentang orang-orang Yahudi, tentang orang-orang musyrik. Apabila dipanggil untuk sholat, yaitu dikumandangkan adzan, ittakhaduha, mereka jadikan permainan dan ejekan. Itu mereka orang-orang kafir, meremehkan sholat, meremehkan adzan, mentertawakan adzan. Adapun orang-orang yang beriman insya Allah tidak demikian. Namun mereka banyak yang mengabaikan, banyak yang melalaikan. Dipanggil adzan pura-pura tidak tahu. Saking sibuknya sehingga dipanggil adzan, padahal Allah berfirman dalam panggilan adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar. Pekerjaanmu itu kecil. Allah itu maha besar. Pekerjaanmu itu kecil. Urusan akhirat itu yang lebih penting. Tinggalkan itu semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar.
Seakan-akan kita menjawab, enggak, ini lebih penting. Adzan enggak penting, enggak wajib kok. Ini lebih penting pekerjaan saya. Kalau enggak selesai sekarang, saya nanti dikurangi gaji saya atau seterusnya. Padahal menjawab adzan cuma beberapa menit saja. Kita tidak bisa fokus, lalu kita ingin sholat khusyuk. Ini kurang maksimal. Maka siapa yang tidak fokus menjawab adzan, sama sholatnya. Karena as-sayyi'atu ta'ti as-sayyi'atu ba'daha. Karena keburukan itu membawa kepada keburukan yang berikutnya. Wal iyadu billah. Kemudian hadis berikutnya, An Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, siapa yang berkata ketika mendengarkan muadzin. Itu disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud hadis ini yaitu mendengarkan muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lalu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna, adapun lafaz di sini wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini disebutkan oleh para ulama tasarrufur rawi. Kadang-kadang perawi hadis seperti itu, karena ada di antara doa yang lafadznya seharusnya seperti ini, kok di dalam lafadz ini seperti ini. Contohnya di dalam riwayat Bukhari, doa bangun tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu an wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam lafaz Bukhari, alhamdulillah wa subhanallah, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini adalah tasarrufur rawi. Ini hafalnya perawi hadis. Karena umumnya doa itu subhanallah dulu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Demikian pula doa pagi dan petang, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard. Padahal di dalam Al-Quran, Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Ini disebutkan oleh para ulama, faedah ini perawi hadis, karena mereka menghafal antara satu dan yang lain tidak sama, maka dikembalikan kepada asalnya. Maka kita mengatakan wallahu alam pada hadis ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam lafaz ini wa anna muhammadan. Tapi dalam lafaz hadis yang banyak, yaitu doa yang semacam ini, ditambahkan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini khilaf yang yaitu ringan insyaallah. Kiranya kita membaca ini juga tidak mengapa. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Biasanya apa? Wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Maka balasannya ghufira lahu ma ghufira lahu dambuhu. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Dari hadis yang telah dibacakan, disebutkan pahala bagi orang yang menjawab adzan dan bagi orang yang yaitu membaca doa setelah adzan. Di antaranya disebutkan mereka mendapatkan syafaatnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dakhalal jannah, dijamin apa? Masuk surga. Kemudian yang ketiga, ghufira lahu dambuhu, diampuni dosa-dosanya. Ini fadilah atau keutamaan menjawab muadzin dan membaca doa setelah adzan. Kemudian di antara faedah yang diambil dari hadis ini, fihi ahammiyatu al-khusyuk fi raddi al-muadzin, pentingnya kekhusyuan di dalam menjawab bacaan muadzin. Pentingnya kekhusyuan di dalam menjawab muadzin. Jadi bukan hanya sekedar kita nggak fokus, jadi ada yang tetap ngaji. Ini menyelisih sunnah. Jadi bacaan Al-Qur'annya, kalau dia sedang membaca Al-Qur'an, berhenti sejenak. Kalau dia membaca kitab, tutup dulu. Nah, kadang-kadang kita ini asik murojaah, mempersiapkan. Kemudian kita mendengarkan adzan, hendaklah kita tutup sejenak, dengarkan muadzin dan jawablah bacaan muadzin dengan khusyuk. Karena lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min qalbihi, siapa yang menjawab dari hatinya, artinya ikhlas karena Allah dan juga khusyuk dengan hatinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannah, Allah akan menjaminnya masuk surga. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatu at-tauhid, pentingnya perkara tauhid. Maka lihatlah seruan adzan, kita diajarkan tauhid, kita diingatkan tauhid, kita diingatkan tentang agungnya perkara tauhid. Maka orang-orang yang meremehkan tauhid, mereka adalah orang-orang yang lemah tauhidnya. Orang-orang yang meremehkan kajian tauhid, maka mereka adalah orang yang lemah tauhidnya. Karena orang itu apabila tauhidnya sempurna, semakin senang dengan ayat-ayat tauhid, dengan keterangan-keterangan tauhid, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu la haula wala quwata illa billah, keutamaan doa la haula wala quwata illa billah. Keutamaan doa la haula wala quwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwata illa billah adalah kanzun, perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Karena kita ini kalau beribadah mengandalkan kekuatan kita, kita akan lemah, tidak mampu kita. Maka Allah mengajarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan supaya kita membaca la haula wala quwata illa billah. Ini kalimatul isti'anah, doa meminta pertolongan kepada Allah. Jadi kita contohnya mau urusan apa, urusan apapun, perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, Allah akan memudahkan urusan kita. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah bukan kalimatut tawajjuh, bukan kalimat al-istirja. Jadi sebagian yaitu membaca la haula quwata illa billah yang artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu keliru. Kita mendengar fulan bin fulan itu banyak seperti ini, lalu kita sedih mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu keliru.
Itu penggunaan yang keliru. Tapi kalau kita mau sholat tahajud susah, baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kita mau menghafal Al-Quran susah, kita minta pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah bisidqin, dengan yakin, kemudian dia niat untuk memindahkan gunung, Allah akan memindahkan gunung dengan doanya tadi. Itu doa yang kekuatannya sangat ampuh. La haula wala quwata illa billah. Demikian. Maka Nabi SAW mengajarkan Abu Dzar Al-Ghifari untuk selalu membaca la haula wala quwata illa billah. Jadi niatkan, kita niat apa? Urusan yang baik. Kita mau contohnya sholat tepat waktu. Susah. Baca la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya ingin sholat tepat waktu. Ya Allah, saya ingin khusyuk. La haula wala quwata illa billah. Kita merasa lemah, tidak bisa khusyuk ya Allah. Kalau bukan pertolonganmu, kalau bukan kekuatan darimu, aku tidak akan bisa baca la haula wala quwata illa billah. Jadi intinya la haula wala quwata illa billah ini kalimatul isti'anah, doa minta pertolongan kepada Allah. Maka pada hadis ini dipanggil hayya 'alas shalah. Maka kita tidak bisa. Kita menyandarkan kekuatan kita kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kesimpulannya, la haula wala quwata billah, kita bisa membaca doa minta apapun, yaitu urusan-urusan yang baik, baik untuk perkara dunia atau perkara akhirat. Perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Wallahu taala a'lam bisawab. Sampai di sini pengajian kita pagi ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Kemudian kalau ada pertanyaan, masih ada beberapa menit. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tafadhal barakallahu fikum. Iya. Kalau menjawab iqamah wallahu alam, ya tidak seperti adzan. Kalau sekiranya kita menjawab, ya jawab saja. Tapi tidak perlu membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Imam wis takbir sampai turun mari doa. Nah, cukup membaca Allahu akbar, la ilaha illallah, selesai. Tidak ada tambahan sholawat, kemudian raditu billahi rabba, kemudian apa lagi? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Cukup, tidak apa-apa. Insyaallah kita menjawab itu muadzin yang mengumandangkan iqamah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu. Qad qamatis shalah, kita juga menjawab qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain silahkan. Ya. Memang lebih utama kita menyambungnya. Jadi kalau terputus, kemudian lebih utama mana? Disambung atau apa? Diulang. Allah Akbar gitu. Lebih utama diulang lagi. Jadi kalau kita terputus, ini sudah merubah makna sudah. Allah, atau kadang-kadang terputusnya la ilaha, kemudian dilambutkan ha illallah. Ini apa? Ha ini artinya apa? Ha ini. Jadi kalau kita terputus, lebih utama diulang lagi. Lebih utama diulang dan tidak masalah. Namanya kita
yaitu kesegerak gitu ya, atau apa gitu. Tapi kalau terputusnya tidak merubah maknanya sah. Hayya 'alas shalah, kan sebenarnya sudah. Hayya 'alas shalah sudah. Yang penting sudah sesuai maknanya. Sebenarnya niatnya agak panjang, cuma berhenti nafasnya, insya Allah tidak mengapa. Jadi kalau terputus tidak merubah maknanya, tidak perlu diulang lagi. Seperti membaca Al-Quran pun sama. Kalau kita terputus di tengah-tengah, tidak merubah maknanya, lanjut tidak masalah. Tapi kalau terputus, kita memutus bacaan Al-Quran, tapi kok merubah maknanya, maka lebih utama diulang lagi. Jelas ya? Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan, mau bertanya tentang hukum. Wah, ini pertanyaan yang sensitif ini. Bertanya tentang hukum pramuka. Ada apa yang salah pramuka ini? Api unggunnya dah. Yang ditanya, kalau pramukanya apa yang salah? Mungkin kegiatannya ada yang salah. Jadi kalau hanya kegiatannya yang diatur secara syar'i tidak mengapa. Jika diatur secara apa? Syar'i. Jadi laki-laki dengan laki-laki diajarkan baris berbaris, ketangkasan. Kemudian yang lainnya insya Allah tidak mengapa. Adapun kalau ada yang menyelisih syar'i, maka diteliti apa yang menyelisih syar'i. Jadi kegiatannya secara umum insya Allah baik. Adapun ada kegiatan-kegiatan tertentu yang menyelisih syar'i, maka kita timbang secara syar'i. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti kegiatan gerak jalan. Apa hukumnya gerak jalan? Tidak masalah. Jelas ya? Gerak jalan. Ya kecuali kalau gerak jalannya bayar, ada undiannya dan seterusnya. Nah, ini baru menyelisih syar'i atau campur aduk. Nah, ini baru. Tapi kalau gerak jalan namanya olahraga, apa hukumnya olahraga? Ini tidak masalah. Demikian. Maka wallahu alam, apa yang ditanyakan dari hukum pramuka tersebut kita kurang mengerti. Jadi kalau di dalam kegiatannya tidak ada yang melanggar syar'i, maka hukumnya tidak mengapa. Seperti api unggun. Apa maksudnya api unggun itu? Penelan. Hah? Menghangatkan. Ya, kita terjemahkan dulu apa maksudnya. Kalau tujuannya untuk penyembahan terhadap api, maka ini menyerupai orang-orang apa? Majusi. Tapi kalau hanya untuk bagaimana cara membuat api unggun, karena orang-orang dahulu itu di perjalanan perlu istirahat. Jadi orang-orang yang istirahat di padang pasir harus menyalakan api. Nabi Musa alaihissalam ketika pulang bersama istrinya berkata, "Inni anastu nar," aku melihat api. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar la'allakum tastalun. Aku melihat api. Tunggu di sini, aku akan mengambilkan. Aku mencari berita. Atau aku membawakan api kepadamu supaya kamu menghangatkan badanmu. Jadi apa maksudnya api ini? Kalau maksudnya untuk bagaimana membuat api nanti kalau camping kan biasanya di atas gunung kedinginan, ini tidak masalah. Tapi kalau mengadakan ritual untuk pengagungan kepada api, maka ini yang mengandung unsur kesyirikan. Karena itu orang-orang yang, yaitu contohnya takbir dengan obor. Ini maksudnya apa? Takbir membawa obor ini. Ini mencampur takbir dengan api. Nah, ini menyelisihi. Ya, apa maksudnya obor ini? Kalau sudah terang kan dulu penerangan, sekarang sudah banyak lampu, apa yang perlu diterangi? Kok tetap bawa obor? Nah, seperti itu.
Apakah kita ketika kita mendengarkan adzan tapi bukan langsung dari masjid, dari radio, apakah kita perlu mengikuti? Kalau adzannya siaran langsung tidak mengapa. Jadi, marilah kita mendengarkan adzan secara langsung dari masjid mana gitu, tidak mengapa. Tapi kalau yang adzan itu cuma MP3, nah ya apa adzannya? Tidak perlu dijawab. Kalau kita mendengarkan adzan dari radio, kemudian diumumkan ini siaran langsung, maka tidak mengapa. Lebih utama kita mendengarkan adzan masjid dekat rumah kita daripada kita mendengarkan adzan radio. Tapi lebih merdu adzan mana? Radio. Suara muadzin keprek sekali. Nah, urusan keprek dan keprek itu tidak bisa merubah dalil. Jadi kalau kita mendengar adzan dari langsung radio, tapi itu suara siaran langsung, insya Allah tidak mengapa. Dan itu pas waktu sholat kita mendengarkan radio mana tentunya. Ini waktu adzan langsung dari masjid. Tapi kalau diganti dengan adzan yaitu Masjidil Haram tetapi radionya radio Surabaya, wah ini bukan siaran langsung, ini rekaman. Ini rekaman, maka kita tidak disyariatkan menjawab adzan rekaman. Jelas ya? Wallahu a'lam. Kalau salawat lain. Kalau kita mendengarkan adzan, mendengarkan kajian dari MP3, kemudian kita mendengarkan salat, tetap salawat sebenarnya. Adapun adzan kan kita kadang-kadang adzan ini bukan masuk waktu adzan, kita mendengar adzan di negeri yang lain. Kita mendengarkan radio Saudi contohnya, Bahrain contohnya. Datang maksud adzan. Beda 4 jam antara kita dan mereka. Seperti itu. Kita menjawab adzan yaitu adzan yang dekat dengan masjid kita. Ini hukum asal. Seperti itu. Wallahu a'lam. Gimana? Tidak masalah. Tidak masalah, jawab saja. Iya. Kita tidak mengapa menjawab salam mereka karena doa. Karena adzan ini waktu sholat gitu loh. Contohnya adzan di kuburan, kita nggak menjawab, ngapain? Seperti ini ya. Karena adzan yang kita jawab adalah adzan apabila datang waktu sholat. Adapun kita mendengarkan adzan ketika mayit dikuburkan, satu itu menyelisih sunnah. Dan kita tidak menjawab adzannya. Wallahu a'lam. Iya. Itu kalau alhamdulillah di rumah itu kedengarannya malah saut-sautan, yang dijawab yang mana? Apabila masjid di rumah yang kedengarannya saut-sautan, jawablah adzan yang kita datangi. Masjid yang kita datangi. Tetapi kalau masjid yang kita datangi tidak terdengar adzannya, jawablah yang kita dengar adzannya. Enak kan? Insyaallah tidak apa-apa. Satu saja, ini Allahu Akbar sampai Allahu Akbar. Sana hayya 'ala sholat, jawab wabe. Satu tok wis. Iya. Jadi pilihlah masjid yang paling kenceng, ya yang paling yang kalau bisa yang kita datangi. Yang kita datangi adzannya. Nah, kita jawab adzannya. Tapi kalau kita tidak bisa maksimal, ya dengarkan yang paling kenceng, insyaallah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Monggo yang lain. Silakan Mas Agus. Nah, ini pertanyaan bagus ini, Masya Allah.
Ya, kalau kita menerapkan ilmu ini, ya kita makan sebentar saja untuk buka puasa. Kemudian kita fokus menjawab apa? Adzan. Karena kita makan sebelum adzan kan tidak apa-apa. Apa tidak boleh kita? Sedangkan makan yang ada di Indonesia adzan ini pas, ngepres. Bahkan sudah masuk baru adzan. Apakah muadzin harus adzan dulu baru buka puasa? Muadzin tidak mengapa, buka sebentar, minum langsung adzan, tidak masalah. Jadi kalau kita menerapkan ini, ya kita dalam hal ini pun yaitu ketinggalan sunnah ini, terutama ketika kita berbuka puasa, baik puasa Ramadan atau puasa sunnah. Kebiasaan kita kalau wis kadung buka wis ngomong yang ngecubur saya. Iya. Lupa. Memang seperti itu. Memang kenyataan. Ya itu makanya bagaimana kita melatih diri kita. Ya kita segerakan. Namanya segerakan tidak harus semua porsi dihabiskan kan. Segerakan yang penting kita takjil, menyegerakan berbuka. Cukup dengan satu kurma kan selesai. Kemudian kita fokus mendengarkan adzan. Seperti itu. Ini pertanyaan bagus sebenarnya. Pertanyaan yang sangat bagus, ini tambahan faedah bagi kita. Jadi ketika kita berbuka puasa, kalau kita tahu ini waktu sudah masuk, langsung segera. Kemudian fokus mendengarkan adzan. Kemudian buka sedikit, langsung ke masjid untuk sholat berjamaah, yaitu sholat maghrib. Wallahu a'lam. Ya. Gimana? Mau adzan tidak ada doanya. Tidak ada sholawat setelah adzan, langsung adzan. Tidak ada bacaan-bacaan tertentu sebelum adzan. Sebagaimana tidak ada bacaan sebelum takbiratul ihram. Langsung adzan saja. Allahu Akbar, niat di dalam hati. Bacaan yang pertama dibaca adalah takbir. Demikian. Adapun sholawat dahulu, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad, langsung adzan. Nawaitu apa? Ada nawaitul adzan, tidak ada. Enggak ada ya? Ini ada pertanyaan, ana seorang mutin. Wah, Masya Allah, mutin. Allahumma barik. Harus laporan SPJ. Apa SPJ itu? Surat apa? Pinjaman, jaminan gitu ya. Hah? Surat pertanggungjawaban disertai foto kegiatan keagamaan. Ya enggak masalah. Terus masalahnya apa? Apa yang dikasih laporan? Laporan mengkafani gitu maksudnya. Kegiatan yang lain, kegiatan agama yang baik. Kan mudin menikahkan atau ngasih pengajian, laporkan. Apakah harus nikah sama meninggal saja gitu? Insya Allah tidak mengapa. Ana seorang mudin harus laporan disertai foto kegiatan keagamaan, tidak mengapa, insya Allah. Wallahu a'lam. Ya. Apanya? Insyaallah nanti. Ini belum saya bahas. Soalnya ada si Albani mengatakan muadzin cukup adzan saja. Tidak perlu membaca doa tadi. Doa-doa tadi bagi orang yang mendengarkan adzan. Adapun muadzin ikut mendapat pahala mereka. Seperti itu. Tapi insyaallah kita ingin koreksi lagi. Yang saya dengar langsung dari Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan muadzin tidak perlu membaca doa setelah adzan, sebagaimana muadzin tidak perlu menjawab adzannya sendiri. Seperti itu, wallahu a'lam. Tapi insyaallah nanti mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita jawab. Ya, silahkan.
Dan juga waktu sholat, lalu sewaktu wudhu ibadah lain. Apakah perlu mengqadha sholat ketika sudah suci? Apabila ketika sholat kemudian datang haid, kemudian nanti apabila suci, apakah kita perlu mengqadha sholat yang akan kita kerjakan tadi? Jawabnya tidak perlu. Nabi SAW tidak memerintahkan demikian. Aisyah berkata, umirna biqada'i as-saum walam nu'mar biqada'i shalah. Kita diperintahkan mengqadha puasa dan kita tidak diperintahkan mengqadha apa? Salat. Kecuali sebagaimana yang telah dijelaskan apabila wanita suci di waktu asar, maka dia yaitu disunnahkan mengqadha salat zuhur di waktu asar jamak apa? Jamak takhir. Demikian pula siapa yang suci di waktu isya, disyariatkan salat maghrib dan isya jamak takhir berdasarkan fatwa Ibnu Abbas. Demikian pula Abdurrahman bin Auf, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah pendapat mayoritas tabi'in, dan ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, jumhur para ulama menyatakan demikian. Adapun salat yang sebelum haid tidak diqadha. Salat ketika suci saja, kalau sucinya asar atau isya saja. Karena antara zuhur dan asar ini ada waktu jamak. Ada waktu jamak takhir dan takdim. Maka siapa yang suci di waktu asar disunnahkan atau disyariatkan salat zuhur dan asar. Dan siapa yang suci di waktu isya disyariatkan mengqadha salat maghrib, yaitu langsung dilanjutkan dengan salat apa? Isya jamak apa? Jamak takhir. Wallahu a'lam. Ya. Iya, pertanyaan tentang mengqadha qabliyah subuh. Jawabannya sunnah, tidak mengapa. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjaga salat qabliyah subuh. Kapan waktu mengqadhanya? Yaitu boleh diqadha ba'da salat subuh. Karena ada seorang sahabat yang salat qabliyah subuh dikerjakan ba'da subuh. Nabi SAW menegurnya, tidak ada sholat ba'diyah subuh. Kemudian sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, ini adalah sholat qabliyah subuh yang aku belum melakukannya. Maka Nabi SAW menyetujuinya, tidak melarangnya. Dan juga boleh diqadha di waktu duha. Boleh diqadha di waktu duha. Jadi mengqadha sholat sunnah tidak mengapa. Mengqadha salat sunnah tidak mengapa. Demikian pula mengqadha salat fardu jika ada udzur syar'i. Kalau tidak ada udzur, maka tidak ada qadha bagi orang yang yaitu mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya. Cukup ya. Wallahu taala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.